Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang terjebak di sebuah kereta, ketika wabah zombie menyerang kota-kota di Korea. Film diawali dengan adegan di sebuah jalan masuk yang menuju ke zona karantina. Di sana tampak petugas-petugas yang menggunakan APD sedang menyemprotkan desinfektan, dan hal itu membuat marah bapak-bapak yang mengendarai mobil yang disemprot tersebut. Mereka menjelaskan bahwa ada kebocoran bahan kimia milik salah satu perusahaan di daerah itu. Akhirnya, bapak sopir pun dipersilahkan lewat dan melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba tanpa sengaja bapak itu menabrak seekor rusa yang sedang menyeberang. Setelah mengetahui bahwa rusa itu mati, dia pun pergi sambil ngomel-ngomel gak jelas. Tak lama setelah itu, rusa yang tadi ditabrak dan mati, tiba-tiba berdiri lagi dengan mata yang sudah berwarna putih. Scene beralih ke seorang yang bernama Sewo yang bekerja di kantor keuangan. Sewo adalah seorang bos di perusahaan itu. Ketika pulang kerja Sewo mendapat telepon dari mantannya yang mengabarkan bahwa anaknya yang bernama Soan akan pergi ke Busan sendirian untuk menemuinya. Sesampainya di rumah, Sewo mencoba ngobrol dengan Soan dan bersedia untuk mengantarkan Soan menuju Busan. Saat di perjalanan menuju stasiun, Sewo dikagetkan oleh mobil ambulan, pemadam kebakaran dan polisi yang menuju ke suatu tempat. Scene berpindah ke gerbong kereta yang diisi anak sekolah yang mengikuti pertandingan baseball. Salah satunya ada seorang cewek yang bernama Jin Hye yang kebetulan menyukai Yeongo. Sewo pun tiba di stasiun dan memasuki gerbong sambil menerima telepon yang mengabarkan bahwa ada kerusuhan di kota Ansan. Tiba-tiba ada seorang wanita yang bertingkah aneh memasuki gerbong tanpa diketahui oleh satpam stasiun. Satpam tersebut memperhatikan bahwa telah terjadi kerusuhan di lantai atas, dan secara tiba-tiba satpam itu diserang oleh seseorang. Soan menyaksikan kejadian itu, tetapi Sewo tidak mengetahui keributan itu, karena dia sudah ketiduran di kereta. Scene kembali ke wanita aneh yang sekarang berada di toilet, tampaknya ia sedang berusaha mencegah infeksi di kakinya supaya tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Di toilet lainnya, juga ditemukan seorang gelandangan yang bersembunyi dan mengatakan bahwa semua orang sudah tewas. Soan kebelet pipis, dan memutuskan untuk ke toilet. Tanpa sengaja dia bertemu dengan om-om bernama Sangwa yang sedang menunggu istrinya di toilet. Om Sang pun menyuruh Soan untuk pindah ke toilet lainnya. Sewo terbangun oleh telepon dari temannya, yang menceritakan bahwa serangan di kota Ansan sudah menyebar ke seluruh Korea, dan Sewo pun mencari Soan. Sementara itu, wanita aneh tadi telah bertingkah lebih aneh lagi dan mendapatkan pertolongan oleh petugas kereta. Tetapi, wanita aneh itu seketika berubah menjadi zombie dan menyerang mbak petugas kereta, hingga mereka memasuki gerbong anak-anak sekolah. Seketika itu, si zombie langsung menyerang orang-orang yang ada di dekatnya. Kembali ke Sewo yang sedang mencari Soan, Sewo berjalan sampai pada gerbong di mana zombie melakukan penyerangan. Sewo panik dan berlari. Beruntungnya, dia bertemu dengan Soan dan langsung berlari menggendong Soan menuju gerbong lainnya. Di gerbong lain, Om Sang dan istri yang baru keluar dari toilet, menyaksikan seseorang yang diserang oleh zombie. Mereka pun langsung lari menuju gerbong depan. Istri Om Sang mendapat ide untuk menutup kaca pintu dengan koran supaya zombie tidak bisa melihat mereka. Kemudian, Sewo mendapat telepon dari ibunya dan berpesan supaya menjaga Soan. Sepertinya ibunya Sewo telah tergigit oleh zombie sehingga mengucapkan kata-kata terakhirnya. Sewo pun terdiam mendengar kabar dari ibunya itu. Setelah itu, terdengar masinis yang mengumumkan bahwa mereka tidak bisa berhenti di stasiun selanjutnya karena situasi yang tidak memungkinkan. Serangan zombie telah menyebar ke kota-kota lain. Untungnya pemerintah mengambil langkah cepat, sehingga masih ada tempat yang berhasil diamankan. Tampaknya, ada satu stasiun yang telah diamankan oleh pihak militer, dan masinis berencana menuju tempat itu. Sewo pun menelpon temannya untuk meminta bantuan supaya dijemput di stasiun Daejeon dengan menawarkan imbalan sebuah mikroskop baru. Mereka pun setuju, dan menyuruh Sewo untuk keluar dari stasiun melalui pintu utara. Ketika sampai di stasiun Daejeon, stasiun itu sangat sepi. Orang-orang pun turun dari kereta. Ada seorang bapak-bapak yang bernama Yeongo yang mengatakan kepada masinis bahwa kota Daejeon sedang dikarantina, dan menyarankan untuk menuju kota Busan.
Masinis pun menurut, dan mengajak semua orang untuk kembali ke dalam kereta dan menuju Busan. Ketika orang-orang sudah sampai di pintu keluar stasiun, Sewo mengajak So-an untuk keluar melalui pintu utara. Ulah Sewo diketahui oleh si gelandangan, karena dia sempat mendengar Sewo bicara di telepon dengan temannya. Tak lama kemudian, ada seorang tentara di ujung lorong. Seketika itu si gelandangan dan Sewo langsung menghampiri tentara itu. Di sisi lain, ketika orang-orang hendak keluar dari pintu keluar utama, mereka dikagetkan oleh banyaknya tentara yang sudah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang mereka. Sewo yang berada di lorong dengan si gelandangan pun kaget ketika tentara zombie berdatangan. Beruntungnya Om Sang dan istrinya langsung menggandeng So-an dan membawanya lari hingga Om Sang berhasil menutup pintu menuju stasiun. Sialnya, Sewo masih tertinggal di luar dan beruntungnya Om Sang masih sempat untuk menyelamatkan Sewo. Di sisi lain, Jing He menyuruh orang-orang untuk segera masuk ke dalam kereta yang akan segera berangkat. Namun, zombie terus berdatangan sehingga Tante Sung, So-an dan seorang nenek berpisah dengan orang-orang lainnya. Mereka bertiga masuk ke gerbong yang lain, disusul oleh si gelandangan yang berhasil selamat. Pintu kaca yang telah ditutup oleh Om Sang tidaklah kuat menahan dorongan zombie dan pintu itu pun pecah. Akhirnya Sewo dan lainnya mengejar kereta dan berhasil menaikinya. Sementara itu, Tante Sung dan lainnya terjebak di tengah-tengah gerbong yang dipenuhi dengan zombie, dan mereka pun bersembunyi di toilet. Dengan segera Tante Sung mengabari suaminya bahwa dia berada di gerbong 13. Sementara Om Sang berada di gerbong 9. Sedangkan orang-orang lainnya berada di gerbong 15. Mereka pun berencana menerobos gerbong-gerbong zombie untuk menyelamatkan dan menjemput Tante Sung untuk berkumpul dengan lainnya di gerbong 15. Mereka pun bersiap-siap dengan alat seadanya. Setelah itu, mereka pun mulai melewati gerbong 10 dan menghajar zombie-zombie itu. Ketika kereta memasuki sebuah terowongan, zombie-zombie itu berhenti menyerang. Mereka jadi tahu bahwa zombie tidak bisa melihat dalam gelap. Sehingga mereka bisa melewati gerbong 11 dan 12 dengan mudah. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Tante Sung dan So-an. Mereka pun bersembunyi di dalam toilet lagi sambil menunggu terowongan selanjutnya. Ketika kereta melewati terowongan, mereka pun mulai melewati gerbong 13. Tapi karena di gerbong itu terlalu banyak zombie, Om Sang menyarankan untuk merangkak di atas tempat penyimpanan tas. Mereka pun berhasil melewatinya. Dan setelah mereka berhasil melewatinya, terowongannya habis. Sehingga Sewo dan si gelandangan terjebak di tengah gerbong. Setelah mereka berhasil lolos dan masuk ke gerbong 14, Om Sang mencoba menahan pintu sampai kelelahan. Sedangkan yang lainnya mencoba membuka pintu gerbong 15. Sedangkan gerbong 15 sudah dikunci dari dalam supaya Sewo dan yang lainnya tidak bisa masuk ke sana, karena mereka tidak percaya bahwa Sewo dan yang lainnya bebas dari infeksi zombie. Om Sang sudah tidak kuat menahan pintu hingga akhirnya tangannya tergigit oleh zombie dan ia mengorbankan dirinya dan menyuruh Sewo untuk membantu membuka pintu gerbong 15. Dan mereka pun berhasil masuk. Sayangnya, sang nenek tertinggal dan diserang oleh zombie. Seketika itu, Sewo langsung menutup pintunya. Saking kesalnya dengan ulah Yonggo, Sewo pun menghajar Yonggo yang telah melarang mereka untuk masuk. Namun, Yonggo menuduh bahwa Sewo sudah terinfeksi zombie dan menyuruh mereka untuk diisolasi di ruang petugas kereta. Melihat hal itu, seorang ibu yang bernama Jong, yang merupakan anak dari nenek-nenek itu pun mencoba untuk membuka pintunya. Karena ia tak ingin bersama dengan orang-orang yang tak membiarkan ibunya masuk. Langsung aja orang-orang di gerbong 15 dibantai oleh zombie-zombie itu. Ternyata Yonggo dan petugas kereta berhasil bersembunyi di toilet. Di tempat isolasinya, Sewo menerima telepon dari temannya yang mengabarkan bahwa virus itu bermula dari perusahaan tempat Sewo bekerja. Seketika itu, Sewo merasa bersalah. Setelah itu, tiba-tiba kereta terguncang dan berhenti karena terhalang oleh kereta lain. Masinis mengumumkan akan mencari kereta lain, dan orang-orang disuruh keluar untuk mengikutinya.
Yonggo yang licik, mendorong petugas kereta supaya dimangsa oleh zombie, sehingga Yonggo bisa keluar dari toilet dengan selamat. Yonggo yang dikejar zombie, bertemu dengan Jinghe di pintu kereta dan mendorong Jinghe sehingga dia dimangsa oleh zombie. Yong yang tidak bisa meninggalkan Jinghe pun akhirnya digigit oleh Jinghe. Masinis yang sedang menolong Yonggo sempat terjatuh dan bergulat dengan zombie, yang pada akhirnya mereka berdua tergigit oleh zombie. Di lain tempat, Sewo dan Tante Sung diselamatkan oleh si gelandangan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dengan sekuat tenaga, Sewo dan lainnya berhasil keluar dari tempat itu dan berlari untuk mengejar kereta. Alangkah kagetnya Sewo ketika membuka ruang masinis. Di sana sudah ada Yonggo yang telah menjadi zombie. Hal itu membuat tangan Sewo tergigit, ketika menolong Tante Sung yang tengah diserang oleh Yonggo. Sewo pun mengajari Tante Sung untuk menghentikan kereta ketika sudah sampai di tempat yang aman. Ia pun juga berpamitan dengan Soan. Kemudian, Sewo pun keluar dari ruang masinis sambil mengingat masa lalunya. Akhirnya Sewo loncat dari kereta. Di akhir cerita, Tante Sung menghentikan kereta, ketika melihat relnya di barikade. Mereka berjalan ke dalam terowongan. Di ujung terowongan, terlihat tentara yang berjaga dan mengira bahwa mereka adalah zombie. Tetapi ketika mendengar Soan menyanyi sambil menangis, tentara tersebut mengetahui bahwa mereka bukan zombie. Akhirnya, tentara tersebut menjemput mereka berdua. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Sampai jumpa di film-film selanjutnya.